Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Aina Melisat. Di video aku kali ini aku akan bahas tentang qiraat dan juga qura. Nah, apa sih qiraat dan qura itu? Ya udah, yuk sekarang kita simak penjelasannya. Qiraat itu yakni masdar dari kata qoro'ah dan juga jamak dari kata qiraah yang artinya bacaan. Nah, menurut istilah keilmuan, qiraat adalah salah satu madzhab pembacaan Al-Quran yang dipakai oleh salah seorang imam quro'. Nah, quro' sendiri itu adalah jamak dari qori yang artinya orang yang membaca. Nama lain dari quro' itu adalah qori. Nah, sedangkan qori itu yakni ulama atau imam yang terkenal yang mempunyai madzhab tertentu dalam suatu qiraat yang mutawatir, yakni berurutan dan juga berangsur-angsur. Adz-Dzahabi juga menyebutkan dalam Tobaqo Al-Qurra bahwasanya sahabat yang terkenal sebagai guru dan juga ahli qiraat itu ada 7 orang, yakni Utsman, Ali, Ubay, Zaid bin Thabit, Abu Darda, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan mayoritas sahabat itu mempelajari qiraat dari sahabat Ubay. Dan kepada sejumlah besar tabi'in di setiap negeri itu mempelajari qiraat dari beliau. Ada yang tinggal di Madinah, Mekah, Kufah, Bashrah, dan juga Syam. Ketujuh orang imam yang terkenal sebagai ahli qiraat di seluruh dunia, yakni adalah Abu Amr, Imam Nafi, Asyim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Amir, dan juga Abu Katsir. Qiraat hanya merupakan madzhab bacaan Al-Quran para imam yang secara ijma itu masih ada dan digunakan umat hingga kini. Dan sumbernya itu adalah perbedaan langgam, yakni model cara. Nah, cara pengucapan dan sifatnya seperti tafkhim, tarkik, imalah, idgham, idhar, isba, dan lain-lain. Namun, semuanya itu hanya berkisar dalam satu huruf, yakni huruf Quraisy. Sekarang kita akan membahas tentang 7 imam qiraat dan latar belakangnya. Ada 7 imam qiraat yang telah disepakati. Nah, di samping itu pula, ada 3 orang imam qiraat yang dipandang sahih dan juga mutawatir, yakni Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, Al-Madani, Yaqub bin Ishaq, dan Khaffaf bin Hisham. Dan ke-10 imam itulah yang terkenal sebagai Imam Asyrah atau qiraat 10 yang telah diakui. Dan qiraat yang di luar 10 ini itu dipandang syadz atau cacat seperti qiraat Al-Yazidi, Al-Hasan, dan lain-lain. Nah, pemilihan qura yang ke-7 itu dilakukan oleh para ulama pada abad ke-7 Hijrah. Imam Ibnul Jazari dalam An-Nasr itu mengemukakan bahwasanya imam pertama yang dipandang telah menghimpun bermacam-macam qiraat dalam satu kitab itu adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Sama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam qiraat, hukum, dan juga kaidahnya. Sebagian ulama itu menyebutkan qiraat itu ada yang mutawatir, ahad, dan juga syadz. Nah, menurut mereka, mutawatir yakni qiraat yang ke-7, sedangkan ahad adalah 3 qiraat pelengkap menjadi 10 qiraat, dan syadz yakni ditambah qiraat para sahabat dan selain itu syadz. Oke, sekarang kita akan ganti ke topik selanjutnya, yakni faedah keberagaman dalam qiraat yang sahih. Nah, di sini mengandung banyak faedah dan fungsi teman-teman, di antaranya yang pertama yakni menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemukjizatan Al-Quran itu dari segi kepadatan makna ijaznya. Dan yang terakhir yakni penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Sekarang kita akan bahas tentang waqaf dan ibtida. Nah, maksud dari waqaf di sini yakni berhenti dan ibtida yakni memulai. Waqaf dan ibtida ini berperan penting dalam mengetahui cara pembacaan Al-Quran untuk menjaga validitas makna ayat, menjauhkan kekaburan, dan menghindari kesalahan. Wajib waqaf misalnya pada ayat Surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Walam yaj'al lahu iwaja, berhenti, kemudian memulai dengan
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه pada surat Al-Kahfi ayat kedua. Nah, tidak dapat diragukan lagi teman-teman bahwasanya pengetahuan wakaf dan ibtidah itu sangat berfaedah dan dalam memahami makna dan memikirkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Setelah bahas tentang definisi dari wakaf dan juga ibtidah, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam wakaf yang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yakni tam, kedua kafin jaiz, ketiga hasan, dan yang terakhir adalah qobi. Nah, para ulama itu menganggap qiraat Al-Quran tanpa tajwid sebagai suatu kerusakan atau kesalahan yang menimpa lafadz baik secara nyata maupun samar. Membaca Al-Quran sendiri adalah salah satu sunnah dalam Islam loh, dan dianjurkan juga memperbanyaknya agar setiap muslim hidup kalbunya dan cemerlang akalnya karena mendapat siraman cahaya kitab Allah yang dibacanya. Hanya itu yang bisa aku sampaikan dalam pembahasan qiraat dan qura ini. Semoga pembahasan ini bisa memahamkan teman-teman ya, amin. Dan kalau ada salah kata dalam pengucapan aku atau mungkin teman-teman belum paham, bisa diputar ulang dari penjelasan aku. Oke? Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Saya Ainya Amin Isad, mohon undur diri. Happy watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.